Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah kepemimpinan. Topik ke-33 dari 80 topik. Gaya kepemimpinan demokratis, bagian pertama. Setiap pemimpin mempunyai gaya atau cara tersendiri di dalam memimpin atau mendorong bawahannya untuk bekerja. Gaya atau cara memimpin sering juga disebut dengan type of leadership atau leadership styles. Ada berbagai ragam, yang dapat dipilih untuk mencocokkannya dengan situasi dan bawahan yang dihadapi. Oleh karena itu, para pemimpin unit harus mampu mengenal dulu situasi lingkungan atau keadaan dan sifat serta sikap para bawahan yang harus dipimpinnya agar dapat menerapkan cara memimpin yang paling tepat atau sesuai. Tergantung kepada siapa dan bagaimana sifat dan sikap yang dipimpinnya, maka leadership style pemimpin mungkin akan berbeda-beda pada setiap saat tertentu. Para ahli dalam meneliti bagaimana cara-cara seseorang memimpin organisasi atau bawahannya membagi bentuk kepemimpinan ini ke dalam beberapa tipe. Misalnya, Likert dan Lewin, masing-masing memperlihatkan hasil penelitiannya dalam dua golongan besar, yaitu yang bersifat leader-center dan group-center leadership, dengan sedikit perbedaan di dalam perinciannya. Simpulannya adalah pada dasarnya setiap pemimpin akan mengambil cara tertentu tergantung pada satu. Orang-orang yang dipimpinnya, 2. Masalah yang sedang dihadapi, 3. Situasi yang dirasakan. Untuk dapat menentukan gaya yang paling efektif dalam menghadapi keadaan tertentu, maka perlu mempertimbangkan kekuatan yang ada dalam 3 unsur, yaitu diri pemimpin, bawahan, dan situasi secara menyeluruh. Secara umum dikenal ada 3 tipe atau gaya kepemimpinan, yaitu kepemimpinan demokratis, kepemimpinan otoriter, dan kepemimpinan bebas. Baik di kalangan ilmuwan maupun di kalangan praktisi terdapat kesepakatan bahwa gaya kepemimpinan demokratis paling ideal dan paling didambakan. Memang umum diakui bahwa pemimpin yang paling efektif sekalipun ada kalanya dalam hal bertindak dan mengambil keputusan dapat terjadi keterlambatan sebagai konsekuensi keterlibatan para bawahan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Namun, dengan berbagai kelemahannya, pemimpin yang demokratis tetap dipandang sebagai pemimpin terbaik karena kelebihan-kelebihannya mengalahkan kekurangan-kekurangannya. Gaya kepemimpinan demokratis menempatkan manusia sebagai faktor terpenting dalam kepemimpinan yang dilakukan berdasarkan dan mengutamakan orientasi pada hubungan dengan anggota organisasi. Filsafat demokratis yang mendasari pandangan tipe dan gaya kepemimpinan ini adalah pengakuan dan penerimaan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang mulia dengan hak asasi yang sama. Dengan filsafat demokratis tersebut diimplementasikan nilai-nilai demokratis di dalam tipe kepemimpinan yang terdiri atas hal seperti berikut. 1. Mengakui dan menghargai manusia sebagai makhluk individual yang memiliki perbedaan kemampuan antara yang satu dengan yang lain, tidak terkecuali di antara para anggota di lingkungan sebuah organisasi. 2. Memberikan hak dan kesempatan yang sama pada setiap individu sebagai makhluk sosial dalam mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri melalui prestasi masing-masing di lingkungan organisasinya sebagai masyarakat kecil. 3. Memberikan hak dan kesempatan yang sama pada setiap individu untuk mengembangkan kemampuannya yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, dengan menghormati nilai-nilai atau norma-norma yang mengaturnya sebagai makhluk normatif di lingkungan organisasi masing-masing. 4. Menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan bersama dalam kebersamaan melalui kerjasama yang saling mengakui, menghargai, dan menghormati kelebihan dan kekurangan setiap individu sebagai anggota organisasi. 5. Memberikan perlakuan yang sama pada setiap individu sebagai anggota organisasi yang fair dan sehat, jujur dan sportif. 6. Memikul kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam menggunakan hak masing-masing untuk mewujudkan kehidupan bersama yang harmonis. Nilai-nilai demokratis itu dalam kepemimpinan tampak dari kebijakan pemimpin yang orientasinya pada hubungan manusiawi, berupa perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan anggota organisasi atas dasar warna kulit, ras, kebangsaan, agama, status sosial ekonomi, dan lain-lain. Pengimplementasian nilai-nilai demokratis di dalam kepemimpinan dilakukan dengan memberikan kesempatan yang luas pada anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan sesuai dengan posisi dan wewenang masing-masing. Robert Tannenbaum, Irving R. Weschler, dan Fred Masaryk mengatakan, persoalan bagaimana seorang pemimpin atau manajer menjadi demokratis terletak pada hubungannya dengan para bawahan, dan pada saat yang sama dapat mempertahankan kewenangan dan menjaga kewibawaannya sebagai pemimpin, serta mampu mengontrol seluruh kegiatan dengan tetap berfokus pada pengembangan organisasi ke masa depan.
Kewenangan pada dasarnya merupakan konsep yang lebih luas dari kekuasaan. Hal ini berarti kekuasaan merupakan bagian dari kewenangan. Stephen P. Robbins mengatakan, wewenang didefinisikan sebagai hak untuk bertindak atau memerintahkan orang lain ke arah pencapaian tujuan organisasi, sedangkan kekuasaan adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi pembuatan keputusan. Berkenaan dengan kewenangan, secara lebih rinci dikatakan oleh Stephen P. Robbins bahwa kewenangan sebagai hak untuk bertindak atau memerintah orang lain, timbul karena a. kekuatan yang sah dalam mempengaruhi bawahan sesuai dengan harapan pemimpin. b. Kewenangan sejalan dengan pekerjaan. Kekuasaan diartikan sebagai kapasitas seseorang untuk mempengaruhi pembuatan keputusan, a. diilustrasikan sebagai kerucut dengan 3 dimensi, di lingkungan perusahaan terdiri dari produksi, pemasaran, dan administrasi. B. Pusat kerucut yang paling atas adalah posisi inti keputusan. C. Makin tinggi tingkat posisi kepemimpinan seseorang, maka makin tinggi dan luas dampak keputusannya. D. Kekuasaan timbul karena keahlian, atau expert power, referensi, atau referent power, penghargaan, atau reward power, kekuasaan posisi jabatan, atau legitimate power, pimpinan yang akan mempengaruhi, mensugesti, mengarahkan, dan memotivasi anggota organisasi atau bawahan guna memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar. Penggunaan kekuasaan lebih dikenal dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas demokrasi, yang erat kaitannya dengan struktur organisasi, sehingga kewenangan pengambilan keputusan selalu ada pada kepemimpinan yang lebih tinggi. Kewenangan berfokus pada pengembangan organisasi ke masa depan, seperti disebutkan di atas dan dijelaskan oleh Sondang Siagian adalah dalam pengertian, a. organisasi semakin meningkat produktivitasnya. B. Tidak berhenti pada status quo efisiensi. C. Makin terlihat adanya organization performance. D. Semakin kurang diombang-ambingkan, up-downs, oleh situasi sekelilingnya. E. Dengan cepat mengambil manfaat dan pengaruh perubahan, perkembangan dari luar terutama perkembangan teknologi. Para pemimpin dalam perilaku atau gaya kepemimpinan demokratis selalu berusaha untuk memanfaatkan kelebihan anggota organisasi melalui kebebasan menyampaikan gagasan atau ide, pendapat, kreativitas, inovasi, kritik, dan saran-saran yang dilakukan secara bertanggung jawab. Di dalam kebebasan itu, setiap anggota organisasi tidak lepas dari ikatan peraturan yang dibuat melalui kesepakatan bersama, agar hak dan kewajibannya dapat dipenuhi, tanpa mengganggu hak dan kewajiban anggota organisasi yang lain. Pemimpin dalam gaya kepemimpinan demokratis di lingkungan sebuah organisasi, menunjukkan perilaku selalu mampu dan berusaha mengikut sertakan anggota organisasinya sebagai bawahan secara aktif sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Sehubungan dengan itu, Sondang P. Siagian mengatakan bahwa gaya kepemimpinan yang tepat bagi seorang pemimpin adalah gaya yang demokratik dengan karakteristik 1. Kemampuan pemimpin mengintegrasikan organisasi pada peranan dan porsi yang tepat. 2. Mempunyai persepsi yang holistik. 3. Menggunakan pendekatan yang integralistik. 4. Organisasi secara keseluruhan. 5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bawahan. 6. Bawahan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. 7. Terbuka terhadap ide, pandangan, dan saran dari bawahannya. 8. Teladan. 9. Bersifat rasional dan objektif. 10. Memelihara kondisi kerja yang kondusif, inovatif dan kreatif. Dengan demikian, keberhasilan seorang pemimpin menurut tipe ini dapat dilihat dari apa yang dilakukannya terhadap anggota organisasi atau bawahannya. Perilaku atau gaya kepemimpinannya terlihat dari kemampuannya mempertimbangkan kepentingan, kemampuan, dan aspirasi para bawahan atau anggota organisasi. Sejalan dengan uraian-uraian di atas, gaya kepemimpinan demokratis dapat bergerak dari titik ekstrim tertinggi yang menggambarkan gaya atau perilaku kepemimpinan sangat demokratis, sampai pada titik ekstrim terendah menjadi tipe kepemimpinan otoriter. Menurut Hadari Nawawi, bahwa pergeseran gaya demokratis berlangsung dalam gaya atau perilaku kepemimpinan yang terdiri dari hal berikut. 1. Kepemimpinan birokrat, bureaucrat. 2. Kepemimpinan pembangun atau pengembang organisasi, developer. 3. Kepemimpinan eksekutif, eksekutif. 4. Kepemimpinan organisatoris dan administrator. 5. Kepemimpinan legitimasi atau resmi atau berdasarkan pengangkatan, headmanship. Gaya kepemimpinan birokrat, atau bureaucrat. Gaya atau perilaku kepemimpinan ini sebagai bagian dari tipe kepemimpinan demokratis,
menunjukkan ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. A. Pemimpin mengutamakan ketaatan pada peraturan, prosedur, dan mekanisme kerja atau kegiatan yang telah ditentukan. Ketaatan itu lebih diutamakan daripada kerjasama dan hasil yang akan dicapai. Hubungan kerja formal itu ditetapkan dalam ketentuan organisasi berdasarkan wewenang dan tanggung jawab yang tidak boleh dilampaui, atau tumpang tindih karena akan membuat kesimpang siuran dan kekacauan dalam melaksanakan tugas pokok organisasi. Hubungan kerja seperti itu disebut birokrasi, yang tidak dapat dihilangkan di lingkungan sebuah organisasi formal. Akan tetapi, sulit dibantah bahwa apabila birokrasi dalam pengambilan keputusan jenjangnya terlalu banyak maka akan sering terjadi kelambanan dalam mengambil keputusan. Kondisi seperti ini kurang menguntungkan bagi organisasi profit yang menghadapi persaingan dengan organisasi yang sejenis. Untuk mengatasinya selain dengan mengurangi jumlah tingkat jabatan, dapat dilakukan dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, agar prinsip-prinsip kepemimpinan demokratis tetap dapat dilaksanakan. Dengan pelimpahan tersebut berarti pemimpin pada tingkat menengah dan bawah tetap dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, meskipun melalui penyampaian inisiatif, kreativitas, saran, pendapat, dan lain-lain secara bertingkat. B. Pemimpin yang lebih tinggi menuntut ketaatan pemimpin yang lebih rendah di dalam satu struktur organisasi sebagai pemegang kekuasaan dalam melaksanakan sebagian fungsi dan tugas pokok organisasi. Dalam kondisi itu, ketidaktaatan bawahan anggota organisasi dapat diartikan ketidaktaatan pada organisasi dan tentunya merugikan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilaksanakan prinsip demokrasi berupa keharusan setiap anggota organisasi untuk mendahulukan kepentingan organisasi atau kepentingan bersama, di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok. Dengan ketaatan pada pimpinan sesuai wewenangnya berarti mencerminkan ketaatan pada organisasi secara keseluruhan. C. Pemimpin berusaha mengembangkan hubungan informal dalam rangka mengimbangi hubungan kerja formal yang statis dan kaku, meskipun dilakukan di luar pelaksanaan tugas pokok organisasi. Dalam penyelenggaraan hubungan informal tersebut, sering masih terlihat batas-batas karena kecenderungan anggota organisasi yang senang mengelompok sesuai dengan persepsinya dalam mencari teman yang jabatannya setara, bukan dengan para pemimpin yang jabatannya dipersepsi lebih tinggi. D. Pemimpin dalam mewujudkan dan membina kerjasama dilakukan dengan orientasi pada posisi atau kedudukan anggota dengan mengatur posisi berjenjang dalam tim kerja, teamwork, sesuai dengan posisi atau jabatan dalam struktur organisasi. Dengan kata lain, dalam tim kerjasama yang ditunjuk sebagai ketua adalah anggota organisasi yang jabatannya lebih tinggi dibandingkan jabatan anggota yang lain di dalam struktur organisasinya, demikian seterusnya untuk wakil ketua, sekretaris, dan lain-lain. E. Pemimpin kurang aktif menciptakan dan mengembangkan kegiatan organisasi karena cenderung tidak menyukai perubahan dan perkembangan, meskipun tidak tertutup pada gagasan, inisiatif, kreativitas, dan saran dari bawahan. Untuk itu setiap gagasan, inisiatif, kreativitas dari bawahan selalu dibawa ke dalam rapat staf atau rapat koordinasi untuk dibahas. Apabila disetujui pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan sekedar tanggung jawab anggota yang bersangkutan atau bukan pula hanya merupakan tanggung jawab pimpinan. F. Pemimpin lamban dalam mengambil keputusan yang didasarkan atas tata hubungan kerja sebagai proses kerja yang dibakukan atau sesuai prosedur dan mekanisme kerja yang kaku. Efektivitas dan efisiensi kerja diartikan keharusan mengikuti pentahapan kerja yang teratur dan tertib, sedang pengikutsertaan anggota organisasi dan unit kerjanya dilakukan secara selektif. G. Pemimpin lebih menyukai pekerjaan rutin yang statis dan berisiko rendah daripada pekerjaan yang menantang bagi kemajuan dan perkembangan organisasinya. Dengan demikian, pengendalian pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan cara yang relatif mudah karena bersifat rutin dengan prosedur dan mekanisme yang melibatkan anggota organisasi untuk ikut bertanggung jawab sesuai wewenang masing-masing. Itulah materi tutorial topik ke-33 kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.